Hadrati Sidi Syekh Ahmad Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bidiyati anna Allah yarzuquna rizqan katsiran wasi'an halalan thayyiban mubarakan fihi nafi'an bila ta'abin wala nasbin wala tadallulin li ahad wa anna Allah yaj'alna mubarakan aina ma kunna wa anna Allah yaj'alna qurrata 'ayni nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah yakhtim lana wa lakum a'marana bi husnil khatimah wa anta radin anna fi khairin wa lutfin wa afiyah syai'un lillahi lana wa lahum wa bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Eling eling sira manungsa eling anggonmu sholat ngaji mumpung turung katekanan malaikat jurupati. La ilaha illallah al-malik
malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Panggilane Kang Maha Kuwasa, gelem ora bakal dikowo, disalini sandangan putih. Yen wis budal ora bisa mulih. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Tumpaane kereta Jawa, roda papat rupa manungsa, jujukane omahku tanpa bantal tanpa kloso. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Omahira ono lawangi, turu ijen ra ono kancane, ditutupi anjang-anjang, diuruk lan disiram kembang. La ilaha illallah haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Tangga-tangga padha nyambang, tangise kaya wong nembang. Yen ngaji arang-arang, pertanda imane kurang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala ila anqal wa'lam annal qur'ana huwal bahrul muhitu wa minhu tastakhriju jawahirul ulum. Wa'lam lan ngertiya sapa sira annal qur'ana ing sak temene Al-Qur'an halaman 99. Halaman 98 sing ngandhap kiambek. 98 sing ngandhap kiambek. Pun Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngertiya sapa sira annal qur'ana ing sak temene Al-Qur'an huwa ya Al-Qur'an al-bahru iku koyok segara al-muhitu kang ngelimputi. Wa minhu lang saking Al-Qur'an tastakhriju muncul apa jawahirul ulumi pira-pira mutiarane ilmu wa nafaisul fuhumi lan pira-pira edine kefahaman. Ketahuilah sesungguhnya Al-Qur'an itu seperti halnya lautan yang sangat luas, dan dari Al-Qur'an muncul ilmu-ilmu yang sangat berharga dan pemahaman-pemahaman yang sangat indah. Waman utawi sapa wonge iku futihat den buka lahu marang man apa tariqul fahmi dalane faham fihi ing dalam Al-Qur'an minal mukminina bayane saking pira-pira wong mukmin dama mongko langgeng apa fathuhu kabuka iman wa tamalan sempurna apa nuruhu cahayane man wa tasa'alan jembar apa ilmuhu ilmune man wasara lan dadi sapa man iku layamallu ora bosen sapa man qiraatahu ing maca Al-Qur'an lailan ing dalem bengi wala naharon lan ora bosen sapa man ing dalem wayah raino atau siang hari. Barang siapa yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu atau jalan untuk memahami Al-Qur'an, maka pintu tersebut akan terbuka selama-lamanya dan cahaya tersebut akan menjadi sempurna. Dan ilmu seseorang yang bisa memahami Al-Qur'an, yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu dalam memahami Al-Qur'an, ilmu orang itu akan menjadi luas. Dan orang tersebut tidak akan bosan di dalam membaca Al-Qur'an, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Li'annahu, alasannya kenapa kok bisa menjadi tidak bosan? Li'annahu krana sak temene man iku kot wajada teman-teman nemu sapa man fihi ing dalam Al-Qur'an maqsudahu ing perkara kang den karepi, perkara kang den sejoman. Wa dhafara lan perkoleh sapa man minhu saking Al-Qur'an bimatlubihi kelawan perkara kang den sobrih man.
Karena orang yang sudah bisa memahami isi kandungan daripada Al-Quran, dia akan menemukan dan sungguh-sungguh menemukan sesuatu yang dia cari dan sesuatu yang dia tuju. Lah orang kok bisa menemukan apa yang dia cari di dalam Al-Quran, maka wahadhihi utawi iki perkara iku sifatul muridi, sifate murid as-sadiqi kang temen sapa murid. Lah orang tersebut sudah layak dikatakan sebagai murid, mboten sebagai syekh, mboten sebagai kiai nggih. Dadi lah nek tiyang sien niku orang layak dikatakan murid itu ketika nopo? Ketika emang sudah benar-benar bisa memahami Al-Qur'an. Qala dawu sapa asy-syekh Syekh Abu Madyan radhiyallahu anhu, la yakunu ora ana sapa al-muridu murid iku muridan aran murid kang temenan hatta yajida sehingga nemu sapa murid fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an kullama ing saben-saben barang yuridu kang ngarepake sapa man ing ma. Dawuhipun Syekh Abu Madyan, beliau berkata, seorang murid itu tidak bisa dikatakan sebagai murid secara sejati sampai dia benar-benar bisa menemukan apa yang dia inginkan di dalam Al-Qur'an. Bon, kalau jelaskan dari awal lagi, Al-Qur'an niku kados lautan, okay? Seperti yang kita baca tadi, Al-Qur'an itu seperti halnya lautan. Tapi para hadirin, lautan niku sik wonten tepinya. Okay? Lautan itu masih ada tepi. Tapi kalau Al-Qur'an itu seperti halnya lautan yang tidak bertepi. Makanya sak mangkin niku kita menemukan kitab-kitab yang mentafsiri Al-Qur'an itu ribuan, banyak. Dan tafsir-tafsir, setiap kitab tafsir itu memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri. Enten kitab tafsir niku yang fokus kepada masalah tentang hukum-hukum fikih. Ada tafsir yang fokus kepada sebab nuzul ayat. Ada juga tafsir yang fokus untuk membahas ilmu nahwunya. Ada tafsir yang mentafsiri Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Wonten. Tafsir klasik pun juga banyak. Dan setiap orang ketika dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu di dalam memahami Al-Qur'an, itu kalau sudah bisa meresapi makna-makna Al-Qur'an, maka dia tidak akan bosan di dalam membaca Al-Qur'an. Lah carane ben dibuka no lawang niki ada dua cara para hadirin. Sing pertama nopo? Yang pertama kudu atine bersih. Dadi wong boten angsal mangkelan, boten angsal irian, boten angsal dengkian, boten angsal dendaman, boten angsal ngamuan. Atine kudu bersih. Itu yang pertama. Karena apa? Sayyidina Utsman, beliau itu menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Boten satu juz, boten satu halaman, boten dua juz, tapi satu Al-Qur'an hatam. Itu dihatamkan sama Sayyidina Utsman bin Affan dalam satu rakaat. Masya Allah nih. Kula nate nyoba setunggal juz, kula waos satu rakaat.
Rasane sujud niki pengin tak suwek-suwekno. Rasane geger niki cek enake ngono lho. Lek wayahe sujud. Masya Allah. Lah Sayyidina Utsman yang menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat niku, beliau dawuh napa? Beliau dawuh, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min qiraatil Quran. Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan merasa kenyang dengan membaca Al-Quran. Dadi wong niku tiyang ketika makan kok dereng wareg, mandek napa mboten? Terus sampai wareg. Begitu juga hatinya orang yang bersih, dia tidak akan kenyang ketika membaca Al-Quran. Kepingin terus. Setiap satu ayat dibaca menemukan makna baru. Setiap satu ayat dibaca menemukan makna baru. Kalau mboten bisa merasakan maknanya, tapi masih bisa merasakan ketenangan dari bacaan yang kita baca dari Al-Quran. Satu huruf, satu ayat kita baca tenang. Huruf kedua, ayat selanjutnya kita baca tambah tenang. Ayat ketiga kita baca tambah tenang lagi. Syaratnya apa? Tahurat qulubuna. Syaratnya hati ini kudu bersih. Itulah orang-orang yang akan bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan membaca Al-Quran. Yang kedua, kudu ngaji. Kudu ngaji. Ya napa ngertos carane lek mboten atik ngaji. Wong Nabi Adam mawon sing kedudukannya itu nabi niku sik dikengken ngaji kali Allah Subhanahu wa taala. Napa niku rupane ayate wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam niku para rawuh diunggulkan kedudukannya sama Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Makhluk Allah Subhanahu wa taala sing paling sae niku sinten? Sing mboten tau nglakoni maksiat. Nggih napa mboten? Sinten makhluk Allah sing mboten nate nglakoni maksiat? Malaikat. Lah malaikat makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang istimewa, yang mulia, yang paling sae itu sama Allah Subhanahu wa taala dimunculkan Nabi Adam, yang mana Nabi Adam ini diunggulkan derajatnya di hadapan para malaikat dengan satu hal. Napa niku rupane? Allama Adamal asma'a kullaha. Taklim. Napa niku taklim? Ngaji. Gara-gara Nabi Adam niku ngaji, akhirnya Nabi Adam ngertos jeneng-jeneng napa mawon sing wonten ten donya di masa itu. Berarti syaratnya lek kepengin ngerti kudu ngaji. Begitu juga dengan Al-Quran. Kalau kita ingin memahami maknanya, berarti kita harus mengaji. Lah, kalau orang seandainya memenuhi satu syarat, yang pertama satu tok tadi itu, niku pun masya Allah. Seandainya orang tadi memenuhi syarat, hati ini bersih tok, niku sudah akan merasakan kelezatan dan kenikmatan membaca Al-Quran. Seakan-akan sedino lek gak maca Al-Quran niku koyo duwe utang. Rasane atine niki koyo kosong. Apalagi kalau dua, wis salah atine bersih ditambahi paham. Sampai disebataken seorang yang murid yang sejati itu ketika dia menemukan apa yang dia cari di dalam Al-Quran. Jadi kepengin opo ngoten nggih? Maca Al-Quran menemukan apa yang dia inginkan, menemukan solusinya. Sampai Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas niku termasuk orang yang sahabat yang pakar di dalam masalah tafsir, di dalam masalah Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Beliau bilang apa? Saya itu kalau ada apa-apa itu mesti saya kembalinya ke Al-Quran, dan mesti saya menemukan solusinya di Al-Quran. Sampai para hadirin, beliau dawuh ngeten, lau do'a alayya iqalu bakiri iqalu ba'iri, lau do'a alayya iqalu ba'iri lawajatuhu fil Quran. Seandainya tali kuda saya ini hilang, taline kuda, talinya keledai, kesinsal, hilang, dawuh napa? Lawajatuhu fil Quran. Maka saya akan menemukan petunjuk agar saya bisa menemukan talinya kuda yang hilang tadi dari mana? Dari Al-Quran. Nah niki makanya didawakan barang siapa lanek Allah Subhanahu wa taala itu sudah membuka pintu kefahaman di dalam Al-Quran, maka apa? Cahaya seseorang itu akan sempurna. Lah ketika cahaya seseorang itu akan sempurna, maka hijab-hijab itu akan dibuka. Barang sing gak ketok niku ada di ketinggalan. Barokah napa? Barokah cahaya Al-Qur'an. Pun lanjut. Wa alaika lan netepono sira. Wa alaika lan netepono sira bil muhafadzati kelawan ngreksa ala qiraati suwari ing atase maca pira-pira surat wal ayati lan pira-pira ayat allati warada kang tumeka apa al-hasu ngegerei fi sunnati ing dalam hadis alaiha ing atase allati fi ba'dil awqati kang tetep ing dalam setengahe pira-pira waktu. Lah maka dari itu dianjurkan bagi kita semua untuk selalu membaca Al-Quran, apalagi lebih-lebih surat-surat dan ayat-ayat yang mana itu memiliki keutamaan khusus yang disebutkan di dalam hadis. Jadi di Al-Quran itu Al-Quran semuanya bagus, tapi kadang-kadang beberapa ayat, beberapa surat itu memiliki keutamaan khusus, memiliki fadilah-fadilah tertentu. Lah itu kita disuruh untuk melanggengkan bacaan tersebut. Kados napa? Wa min dzalika lan iku tetep setengah saking mengkono-mengkono allati antakroa utawi yen to maca sapa sira kullalailaten ing dalem saben-saben bengi alif lam mim as-sajdati ing surat alif lam mim as-sajdah wa tabarakal mulku lan surat tabarakal mulku. Lah kita dianjurkan setiap malam untuk membaca surat as-sajdah dan surat al-mulk. Napa niku faedahe? Salah setunggalipun faedah yang disebutkan di dalam kitab Khawasus Suwar wal Ayat Al-Qur'aniyah disebutkan man qara'aha wa tabaraka kutiba lahu sab'una hasanah wa muhiya anhu sab'una sayyi'ah wa rufi'a lahu sab'una darajah. Barang siapa yang membaca surat As-Sajdah dan Al-Mulk Tabarak, dia akan dicatat 70 kebaikan, dihapus 70 keburukan, dan diangkat 70 derajat. Sampai dikatakan dalam riwayat man qara'ahuma u'tiya minal ajri ka'annama ahya lailatal qadri wa lam yadkhulis syaitanu fi baitihi
salasata ayyam. Barang siapa yang membaca surat As-Sajdah di malam hari, maka dia diberi pahala seakan-akan ibadah di malam Lailatul Qadar, dan menjaga rumahnya dari setan selama tiga hari. Jadi kepingin magering griyone mboten usah nimbali tiyang dukun-dukun, mboten usah wis maca surat As-Sajdah. Man qara'ahu ma ba'dal maghrib ja'a yaumal qiyamati wa wajhu mithlul qamari lailatal badri. Barang siapa yang membaca surat Sajdah dan Tabarok setelah melakukan sholat maghrib, maka di hari kiamat wajahnya seperti halnya bulan purnama, mencorong. Dan dikatakan dalam riwayat Iqra' tabaraka was sajdah yunjiyanika min adzabi yaumil qiyamah wa tabarak indan naumi tudfa'u anka adzabul qabri wa musa'alatu munkari wa nakir. Lah niki sing kita butuhkan para hadirin. Di riwayat lain disebutkan bacalah surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu surat pertama di juz 219. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu surat mboten satu ayat, satu surat. Niku cuma 30 ayat mawon, mboten lami. Dan bacalah surat As-Sajdah. Apalagi ketika kamu akan tidur. Sakderenge tilem mau surat As-Sajdah kali Al-Mulk. Karena apa? Dua surat itu tadi akan bisa menyelamatkan kita di hari kiamat. Dan dua surat dan surat Al-Mulk itu bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Bukan hanya menyelamatkan kita dari azab kubur mawon, tapi menyelamatkan kita ketika apa? Ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Soalnya benjing lah nek ten kuburan niku ketika malaikat mungkar dan nakir niku ndugi nggih. Niku mboten seperti yang kita bayangkan sekarang. Pertanyaannya itu bukan pertanyaan seperti halnya kita ujian di sekolah nggih. Lek ujian nang sekolahan diapalno jawaban-jawabane. Kisi-kisine diapalno. Kok jawaban yang ini, jawaban yang ini, jawaban yang ini. Tapi lek wis kadung delok sing nakoki ya. Iso-iso jawaban-jawaban yang kita hafalkan itu lupa semua. Ojo malaikat guru sing kereng gitu. Ataupun kita bertemu dengan kiai yang memiliki wibawa gitu. Memiliki wibawa yang begitu besar. Kita ditanya aja jenengmu sapa, kadang lali jenenge awak dhewe sinten ngoten. Apalagi niki enten tiyang wah aku saiki tak ngapalno. Pertanyaan gawe jawab malaikat. Siapa Tuhanmu? Gusti Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Kitabmu apa? Al-Qur'an. Kiblatmu mana? Ka'bah. Nabimu siapa? Muhammad. Temanmu siapa? Orang-orang Islam. Oh wis apal, lancar ngoten nggih. Ditekani malaikat ditakoki man rabbuka. Nggih muga-muga kula kali panjenengan ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir kita bisa menjawab dengan lancar. Lek saged kula kali panjenengan nakoki malaikat balik. Nah, ampun jawab lancar to. Lek saged ditakoki maneh malaikate. Enten salah satu ulama ahli nahwu, ada orang alim dalam bidang ilmu nahwu. Ketika ditanya sama malaikat mungkar dan nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Mboten dijawab. Malaikat itu malah ditanggleti malih. Wahai malaikat, sampean takok iku sak gurunge tak jawab, aku takok sik. Man iku kalimat opo? Nah, yo kon. Rabbuka kalimat opo? Ayo kon
motor. Lah, mboten wedi kan berarti mental itu kuat. Ngene mboten? Mentalnya kuat. Lah orang itu bisa ketemu malaikat dengan bentuk yang begitu menyeramkan, tapi malah isok bertanya balik, berarti nopo? Imane kan kandel. Lah salah satu hal yang bisa menyelamatkan kita ketika ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, kita bisa menjawab dengan lancar lantang adalah apa? Dengan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Ngoten nggih. Terus kemudian wa suratal waqiah. Nah, lan maca surat Al-Waqiah. Lah niki biasane sing ma'ruf ya. Sing ma'ruf ketika orang membaca surat Al-Waqiah niku fungsine napa? Ben oleh duit. Nah niki. Emang enten riwayate, qala Al-Ghazali, Imam Ghazali niku dawuh, qiraatul waqi'ati inda syiddah fi amrir rizqi wal khasasah syai'un waradat bil akhbar al-ma'thurah. Emang bener surat Al-Waqiah yang dibaca ketika kita itu punya masalah perekonomian, okay, itu sangat-sangat manjur. Sangat-sangat manjur. Sampai guru kula ten ploso yai kula namine Mbah Yai Nurul Huda. Niki abahe Gus Kausar, okay. Ketika di ploso, ketika di pondok niku sebelum maghrib kali sebelum subuh itu kita baca Al-Waqiah 3 kali. Dawe Mbah Yai napa? Siyen niku Mbah Yai nate didhawuhi kali Mbah Yai Zainuddin Mojosari. Diijazahi membaca surat Al-Waqiah. Dawe napa? Lah nek sampeyan isok melanggengkan membaca surat Al-Waqiah, maka sampeyan tidak akan pernah kekurangan. Napa mawon sembarang kalir akan didapatkan. Bakale dadi sugih ngoten mawon iki. Cara kasaran enake sing nglanggengno maca surat Al-Waqiah niku saged nggarai sugih. Terus kok enten tiyang maca surat Al-Waqiah gak sugih-sugih nggih. Terus ya napa? Sugih niku enten 2 artian. Sing pertama sugih bondo, sing kedua sugih ati. Ya niku. Lah wong sugih ati niku wong sing paling nyaman uripe. Wong sing sugih ati niku wong sing paling tenang uripe. Ana masalah napa mawon wis mboten kepikiran. Alah masalah mek cilik. Aku duwe pangeran sing luwih gedhe teko masalahku. Niku. Ngoten nggih. Sampai didhawuhkan ada salah satu cerita yang terjadi pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kalau waosaken marida Abdullah bin Mas'ud maradahu alladhi tufiya fihi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu pernah waktu dalam keadaan sakit, tapi sakit-sakitnya ini sudah tidak diharapkan kesembuhan. Jadi cara kasarane niki sakit yang akan menyebabkan beliau menuju kematian. Kan biasanya ketawis nggih, kelihatan oh iki wong iki gak bakal waras iki. Mati iki maring ini. Kemudian disambangi kali Sayyidina Utsman bin Affan. Faqala lahu ma tashtaqi. Ditangleti kali Sayyidina Utsman bin Affan. Sing sampean keluhkan apa? Kan sampean ini sakit parah nggih. Yang sampean keluhkan, yang sampean rasakan itu apa? Dawuhnya yang saya keluh kesahkan, yang saya pikirkan itu cuma satu. Napa? Qala dzunubi.
yaitu dosa-dosa yang sudah pernah saya lakukan. Padahal niki sing jenenge sahabat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu Masya Allah nih. Cara kasarane gak ngelakoni dosa sama sekali ngoten. Bersih suci sembarang kalir. Tapi beliau apa? Ketika ditanya apa yang kamu keluhkan, yang saya keluhkan adalah dosa-dosa saya. Lah niki namine napa? At-tashmir ma'a musyahadati taksir. Pernah kula niku ditanggleti kali guru kula. Tanda-tandane orang itu dibuka sama Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kula mboten ngertos. Akhirnya ketepaan kula niku setunggal kelas kali yugane Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid nih, yang ma'ruf niku. Beliau pun juga tidak tahu tanda-tanda orang itu difoto dibuka sama Allah Subhanahu wa taala itu apa, tidak tahu. Akhirnya ditangletaken ten Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dawuhnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid apa? Al-mujahadatu ma'a musyahadati taksir. Tanda-tanda orang itu sudah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu selalu bersungguh-sungguh, tapi dia itu merasa apa yang dia kerjakan itu masih kurang. Boten upahnya yang kurang, tapi usahanya dia ini seakan-akan aku ki gurung usaha maksimal. Padahal usahanya ini sudah semaksimal mungkin, tapi dia masih merasa napa? Usahanya masih belum maksimal. Kebalikan orang sekarang. Orang sekarang usahanya belum maksimal, tapi dia merasa sudah maksimal. Aku wis nglakoni ini sembarang kalir ya apa rek. Lah, beliau bilang apa? Apa yang kamu keluhkan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Beliau bilang, yang saya keluhkan adalah dosa-dosa saya. Terus daun apa? Ma tashtahi. Kalau gitu apa yang jenengan inginkan? Dawuhnya qala rahmatu rabbi. Saya hanya ingin saya meninggal dunia ini saya dalam keadaan diberi rahmat sama Allah Subhanahu wa taala. Terus dawuhnya Sayyidina Utsman, qala ala amuruka laka bi atok. Wah Sayyidina Utsman, jenengan kan ini mau meninggal dunia. Nggih. Jenengan ini punya anak perempuan. Kalau kita bayangkan orang perempuan berarti kan orang lemah, mboten saged nyambut damel. Orang dulu. Qala ala amuru kala kebi atok. Napa kula ngengken tiang-tiang niki maringi jenengan harta yang dibuat untuk bekal anak jenengan nanti setelah jenengan meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sanjang ten Sayyidina Utsman. Atakhsya ala banati al-faqra. Jenengan niki kuatir ta, lah nek anak-anak wedokku benjing iki dadi wong fakir. Inni amartu banati bi qiraati suratil waqiah kullalailatin. Ojo kuatir Sayyidina Utsman. Soale nopo? Soale kula niku ngengken anak wedokku kabeh maca surat Al-Waqiah setiap malam. Bendina niku dikon mau surat Al-Waqiah. Li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man qara'a suratal waqiah kullalailatin lam tusibhu faqatan abada. Barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam hari, maka dia tidak akan merasakan yang namanya fakir. Tidak akan merasakan yang namanya fakir. Berarti sugih. Lah maksudnya tidak akan merasakan yang namanya fakir ini juga tidak akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir. Biasanya orang fakir kalau biasanya orang-orang fakir, orang-orang yang nggak punya,
Niku kan yang pertama nopo? Bingung. Yang kedua nopo? Susah. Lah dia ketika membaca surat Al-Waqiah, dia selalu merasa dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai barang titik pun dia sudah merasakan, seakan-akan merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh orang terkaya di dunia. Jadi maksudnya di sini itu bukan hanya sekedar material mawon ya. Tapi kadang-kadang itu yang berhubungan dengan batiniah, ngoten lho. Dan berhubungan sesuatu yang berhubungan dengan batiniah itu lebih berharga daripada sesuatu yang berhubungan dengan zahir. Ngoten nggih? Karena semua masalah kata sing kula aturaken kalau wingi niku napa? Karena semua masalah itu tidak selalu bisa diselesaikan dengan harta. Tapi hanya bisa diselesaikan dengan hati. Saniki enten sing sanja. Sekarang semua penyakit itu berasal dari napa makanan. Ngoten nggih. Wong-wong lara niku gara-gara panganan. Ini merupakan salah satu nggih enten benere. Tapi mboten 100% gara-gara makanan. Yang menyebabkan orang sakit disebabkan makanan itu hanya cuman 20% mawon. Benar makanan itu menyebabkan orang sakit tapi cuman 20%. Terus 80%-nya disebabkan apa orang sakit niku? Pikiran. Kok sakit? Wong pikiran garai loro. Kita lihat contoh orang yang tidak waras. Orang gila nih, ngapunten. Orang gila. Tiang gila niku orang edan niku ngapunten nggih. Niku makan sembarang kalir. Apa wae dimaem. Napa mawon sing barang-barang wis kotor sembarang kalir niku kadang dimaem. Kadang kuning-kuning dikira gedeng tibake gembuk ngoten lho. Nah. Didahar. Tapi napa? Jenengan ngertos orang gila sakit. Wonten. Yang ada orang gila selalu tertawa ya, malah tambah sehat gitu. Kok sakit? Padahal makan sembarang kalir malah tambah waras ngoten lho. Karena orang gila itu tidak punya pikiran, gak duwe pikiran, lost doll. Ngoten nggih. Jadi maksud dari sogeh niki wau ada dua makna nggih. Napa niku sogeh ati atau sogeh bondo. Walaupun terus juga makna fakir itu juga ada dua makna. Orang yang membaca surat Al-Waqiah tidak akan merasakan kefakiran, itu dua makna. Yang pertama emang benar-benar dia itu punya harta, dan yang kedua emang benar-benar dia itu tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir biasanya. Ngoten nggih. Terus kemudian wa surat al-waqiati wa amana ar-rasul ila akhir surah. Nah, lan maca ayat amana ar-rasulu ila akhir surah. Napa amana ar-rasul niku? Sing biasane diwaos ketika lil. Lah niku. Lah niki wonten riwayat dari hadisnya Abi Mas'ud, sanes Abdullah bin Mas'ud tapi Abi Mas'ud nggih. Man qara al-ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Wa innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal arda bi alfi am. Wa anzala minhu ayataini khatama bihima suratal Baqarah wa la yuqra'ani fi darin fayaqirru biha syaitanu salata layalin. Lah surat Al-Baqarah, akhir surat Al-Baqarah amanar rasul itu ada dua fadilah. Ini ku wonten dua fadilah. Fadilahnya ini sangat agung sekali.
Napa niku? Yang pertama, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah di malam hari kafatahu, maka itu sudah cukup. Cukup maksudnya napa? Seandainya jenengan di malam hari mboten ibadah, kecuali membaca 2 akhir ayat surat Al-Baqarah niku sudah mencukupi pahalanya. Cara kasarane pahalanya niku pun akeh sangat. Sudah banyak banget pahalanya. Yang kedua apa? Yang kedua, barang siapa yang membaca 2 terakhir ayat surat Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan mendekati rumahnya selama 3 hari. Makanya para wali songo niku nggih, atau ulama-ulama NU niku nyalap 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah niku tentu diten tahlilan. Gunane napa gunane? Ben tiyang niku apal kalih 2 ayat tersebut. Lah nek apal niku macane gampang nggih. Katene maca niku mboten kedah wudu rumiyin. Mboten kedah buka Al-Qur'an rumiyin. Nah, orang itu kan kalau mau buka Al-Qur'an harus punya wudu nggih. Lah niki katene tilem sik buka Al-Qur'an katene wudu aras-arasen semisalkan. Terus apal dengan 2 surat, dengan 2 ayat ini tadi, maka itu sudah cukup. Terus kemudian disebutkan pun dini kau wa amanar rasul ila akhir surati wa suratat dukhan. Nah, wa suratat dukhan. Kemudian lan surat ad-dukhan. Ini insya Allah kalau nggak salah di juz 27 kalau nggak 28. Surat ad-dukhan. Napa niku faedahe? Man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu sab'una alfa malakin. Barang siapa yang membaca surat ad-dukhan di malam hari, maka dia dimintakan ampunan oleh 70.000 malaikat. Dimintakan ampunan oleh pinten? 70.000 malaikat. Ketika dibaca di malam Senin, di malam Jumat. Lah terus kemudian niki sing biasanya kita amalkan setelah itu wa suratal kahfi. Kurang pinten menit niki? Dereng nggih? Nah, niki terakhir. Wa suratal ahkafi wa suratal kahfi yaumal jum'ati wa lailataha. Dan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan di malam Jumat. Kemis malam Jumat sama Jumat pagi. Faedahe napa faedahe? Niki sampun kula sebataken di awal-awal kita mau membaca surat Al-Kahfi niku. Kula ulangi malih. Pernah ada salah satu sahabat nggih, anna rajulan qara'a surat Al-Kahfi. Ada salah satu sahabat itu membaca surat Al-Kahfi. Wa indahu farosun. Di samping orang yang membaca surat Al-Kahfi tadi, nggih, itu ada jaran, ada napa? Kuda. Marbutun bisyatonain. Kuda tadi itu diikat dengan 2 tali. Faghasyadhu as-sahab. Ketika tengah-tengah membaca surat Al-Kahfi tadi, tiba-tiba kudanya ini dikelilingi sama mendung, sama awan, nggih, sama awan. Faja'alat taduru wa tadnu. Awan tadi yang mengepung kuda itu tadi tiba-tiba muter-muter. Tiba-tiba muter-muter. Wa ja'ala farasuhu yanfiru minha. Ketika muter-muter tadi, kudanya ini moro-moro lari. Tiba-tiba lari. Falamma asbaha atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ketika di pagi hari diceritakanlah kejadian ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi, kemarin ada orang laki-laki baca surat Al-Kahfi, terus tiba-tiba ada awan yang turun menyelimuti kuda yang ada di sampingnya ini. Dan kudanya tiba-tiba lari. Dawuh Rasulullah napa? Inna hasakinah tanazzalat lil Qur'an.
Dawuhnya Rasulullah, yang turun itu, yang kayak awan itu adalah sebuah sakinah. Nopo? Sebuah ketenangan. Yang mana turun disebabkan dibacanya Al-Quran. Gara-gara membaca surat Al-Kahfi, turunlah sebuah ketenangan. Makanya kadang-kadang kita merasa hari Jumat itu beda dengan hari-hari yang lain. Nah, itu salah satu sebabnya adalah apa? Mungkin ada salah satu di kampung kita itu yang baca surat Al-Kahfi, yang menyebabkan satu kampung itu menjadi tenang. Makanya kalau di hari Jumat satu kampung jadi tenang, berarti itu barokahnya pembacaan surat Al-Kahfi. Yang ngoten mawon, muga-muga niki mawon ingkang saged kula aturaken, muga-muga manfaat barokah, muga-muga istiqomah, muga-muga diparingi ilmu ingkang manfaat, lan muga-muga kula kali panjenengan saged ngamalaken napa ingkang kula kali panjenengan ngertosi. Amin Allahumma amin. Asallahu taala ayaj'alana minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah.